Iya teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang format skripsi. Jadi biar infonya tidak simpang siur, saya akan menjelaskan yang benar teman-teman. Oke, jadi secara umum skripsi itu nanti dicetak dalam format B5 nih teman-teman ya. B5 80 gram gitu ya. Terus ini juga Times New Roman fontnya terus warna hitam. Terus ukuran font ini teman-teman, jadi ukuran font secara umum itu 11 kecuali cover teman-teman. Cover nanti saya jelaskan satu-satu ya. Cover itu ukurannya semua 14. Terus spasinya itu 1,15. Jadi bukan 1,5 ya, tapi 1,15 gitu. Jadi ini margin seperti ini. Oke, jadi saya akan mulai dari awal teman-teman ya, ke cover dulu. Nah, ini teman-teman. Jadi semua yang ada di cover ini, semua satu halaman di cover ini itu adalah fontnya adalah 14. 14 terus judul skripsi yang di atas sendiri itu semua pakai huruf besar teman-teman ya. Huruf besar sama bold. Ini bold. Oke, ini juga. Pokoknya semua ini tuh ukurannya 14. Ini bold. Nah, baru yang ini itu tidak bold teman-teman. Ini tidak bold dan ini huruf besar kecil atau sentence case biasanya nyebutannya. Nah ini itu harus persis gini teman-teman. Jadi kalian jangan di ini misalnya kayak di spasi gini atau di ganti-ganti ini dannya di sini gitu. Wes kalian persis ini aja. Oke. Terus selanjutnya adalah logo. Nah logonya itu pas ukurannya 4 kali 4 cm gitu ya. Jangan ada logo besar gini atau besar atau kekecilan seperti ini gitu ya. Jadi logonya 4. Jadi di sini berarti settingnya itu di sini ada tulisannya. Klik terus ini 4 cm 4 cm gitu ya. Sama ini oleh besar kecil lah. Ini semua ini itu adalah bold teman-teman, bold. Jangan lupa bold dan yang ini huruf besar semua. Nah ini kalian persisin aja seperti ini. Ini salah ya, ini magisternya soalnya contoh aja kalau kalian. Terus ini Surabaya terus 2006. Jadi kalian jangan rubah-rubah gini, jangan rubah-rubah gini. Misal gini. Nah misal gini jangan ya teman-teman. Persisin ini aja nanti biar nggak disuruh ngulang-ngulang gitu. Terus next ini teman-teman, next. Jadi kan ini secara umum kan tulisannya 11. Oke, jadi udah selain cover itu kita pakai 11 semua. Jadi ini semua halaman, kan ada halaman tanda persetujuan skripsi sama tanda pengesahan skripsi gitu ya. Ini semua bold teman-teman, semua bold ini. Ini besar semua, kalian persis kayak gini nanti ya. Ukurannya 11. Ini semua 11 semua bold. Nah, yang perlu diketahui adalah ini teman-teman. Jadi semester kemarin tuh banyak yang mengulang itu masalah ini loh, tulisan di sini. Jadi misal ada yang gini, dekanya di atas gitu ya. Terus ada yang ininya putus gini, ilmu sosial dan terus di bawahnya ilmu politik gitu ya. Terus pokoknya kalian harus kayak gini biar kalian nggak ngulang-ngulang ya. Terus ini pokoknya gelar-gelar ini jangan sampai typo. Terus NPP ini harus ada titik-titiknya seperti ini, persisin aja. Persis ini nanti tergantung masing-masing pembimbing kalian ini siapa gitu ya. Nah ini sama, dua halaman ini itu sama teman-teman. Jadi ini 11, ini 11, bold, jangan lupa bold. Terus dan lain-lain ini juga 11 semua sampai bawah. Nah sekarang kita bahas tentang margin teman-teman. Margin itu ini khusus yang halaman cover dan Romawi ya, belum masuk yang bab. Jadi marginnya itu ini 2 3 3 3 3 gitu ya. Jadi yang 2 itu yang sini aja teman-teman, yang kanan. Ini ya bener kan, kanan 2. Nah. Jadi yang dekat tuh kanan sini 2, terus ini bawah 3, kiri 3, atas 3 seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, margin halaman bolak-balik. Jadi yang tadi kan halaman Romawi itu nggak bolak-balik. Lah sekarang itu bolak-balik. Bolak-balik itu seperti apa sih? Kayak buku gitu loh teman-teman. Jadi misalnya gini ya, ini punya kakak kelas kalian. Nah bolak-balik. Jadi ada yang sini, ada yang sini, ada yang sini, ada yang sini. Jadi nanti kalian cetaknya itu bolak-balik. Nah kalau bolak-balik itu marginnya itu berlakunya itu seperti ini teman-teman. Jadi atas tetap 3 dalam 3 luar 2. Jadi nyebutnya itu bukan kanan bukan kiri ya. Soalnya kan ganti beda-beda. Misal kayak gini. Mana tadi ini. Nah,
ketika dia di halaman sebelah kiri, dia tuh yang 2 itu yang luar sini teman-teman, luar. Ini berarti sebelah kiri kan yang 2. Tapi kalau ketika halamannya di sebelah sini, itu yang 2 itu sebelah kanan. Jadi settingannya itu bukan kanan kiri tapi luar dalam gitu. Ini kan yang ini 3 3 3 gitu ya. Ini pasti 3 soalnya kan yang dijilid. Kalau ini sebelah kiri ini 2, kalau yang sebelah sini ini juga 2. Nanti pas ini dijilid ini nggak akan, ini biasanya kena tulisnya, nggak kebaca gitu. Oke, jadi ini kalau kalian mau di Word singkat aja ya. Nanti kalau ini lama-lama malah jadi tutorial Microsoft Word gitu. Ini margin. Nah ini teman-teman. Jadi kalian pakai, kalau bolak-balik kan mirror margin. Nah ini top 3, atas 3, bawah 3, bottom 3. Ini inside outside gitu. Jadi otomatis teman-teman di sini tuh nggak ada kiri dan kanan. Dalam itu 3, luarnya 2 seperti itu. Ini yang outside, yang luar itu adalah 2 cm. Jadi kayak buku gitu teman-teman. Yang terakhir adalah penempatan halaman. Nah, kayak gini. Mana tadi? Ini. Lah pada awal bab itu adalah halamannya di tengah teman-teman. Ini di tengah. Bab 1 gitu ya, di tengah. Lah setelah selanjutnya adalah di sini pojok kiri, pojok kanan seperti itu. Pojok kiri, pojok kanan. Jadi bukan di kanan semua. Soalnya itu kan nanti bolak-balik gitu teman-teman. Jadi kalau kayak buku gitu, kalau yang ini di kanan nanti kan nggak kelihatan dari luar. Coba kayak buku gitu ya. Selanjutnya adalah ini apa namanya, penempatan awal bab. Jadi penempatan awal bab, misal bab 1 gitu ya, dan bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5 dan seterusnya. Penempatan awal bab itu harus di halaman ganjil teman-teman. Ini halaman ganjil, halaman bab 1 halaman ganjil. Misal kita lihat lagi ya. Bab 2 lah, ini udah bener, bab 2 halaman ganjil gitu ya. Coba kita lihat bab 3-nya. Ini udah bab 3 ganjil. Nah ini seperti ini ada kasus. Ini habis bab 3 habis, dia kan harusnya di halaman genap. Nah tapi berhubung awal bab ini nggak boleh di halaman genap, nah ini dia harus di halaman ganjil kan. Nah kalian bisa terapkan seperti ini teman-teman. Ini halaman sengaja dikosongkan gitu kan ya. Ini fungsinya apa sih? Biar awal bab itu mudah dibaca. Jadi kayak buku. Kalau kalian balik sesuatu, kalau awal babnya di halaman baliknya gini, di halaman genap kan aneh gitu ya. Jadi dipakai gini terus langsung ditaruh di halaman ganjil seperti itu. Nah ini juga udah di halaman ganjil. Jadi kalau emang kebetulan tepat di halaman ganjil ya gak usah dirubah-rubah. Tapi kalau ada case khusus seperti ini, nah ini mana tadi? Nah ini bab 4. Bab 4 itu yang seharusnya di sini, tapi dia kan nggak boleh di halaman genap, harus diganjil. Jadi yang terakhir, biasanya banyak yang tanya, lampiran itu apa saja sih Mas Adit gitu kan ya. Lampiran itu adalah setelah daftar pustaka itu kan biasanya lampiran. Nah lampiran itu tergantung. Jadi kalau kalian skripsi kalian punya lampiran, ya lampirkan seperti gambar-gambar, dokumentasi atau wawancara, skrip wawancara. Nah bisa ditaruh sini. Nah setelah itu biasanya itu kartu bimbingan. Nah habis itu hasil Turnitin-nya teman-teman. Jadi jangan suratnya ini aja ya, tapi ini yang wajib. Yang persen-persen ini. Next. Nah ini lembar revisi. Lembar revisi 1, 2, 3 kan kalian diuji oleh 3 dosen gitu kan ya. Nah kalau atasnya tadi ya wis nuruti inilah. Jadi habis cover depan kan, cover depan, terus cover ini, cover belakang, persetujuan skripsi, tanda pengesahan skripsi, terus ini surat pernyataan originalitas, terus ini publikasi, ini dimaterai semua. Terus halaman persembahan, terus biodata, daftar wilayah hidup, terus baru abstrak, habis itu kata pengantar, daftar isi dan sebagainya. Nanti dikirim aja formatnya ini. Oke teman-teman, jadi seperti tadi ya format skripsi yang sudah saya jelaskan. Nanti setelah ujian kalian harus menerapkan format tersebut. Oke kalau begitu saya akhiri, terima kasih.